Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Majid Muhammad Malik Alfat. Pada video sebelumnya saya itu menjelaskan terkait multiplexing FDM dan juga DTM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai amplitude modulation atau bisa kita singkat sebagai AM. AM sendiri itu merupakan salah satu teknik modulasi itu yang paling dasar dalam komunikasi analog. Pada materi kali ini kita akan mempelajari pengertian terkait AM, visualisasi bentuk gelombangnya juga, dan juga penjabaran persamaan matematisnya juga, baik dalam domain maupun waktu domain frekuensi, serta analisis konsep singleton amplitude modulation. Kemudian untuk pengertian dari amplitude modulation sendiri berdasarkan dari definisinya sendiri itu bisa kita gambarkan itu AM itu proses modulasi yang mengubah-ubah amplitude sinyal pembawa atau sinyal carrier itu mengikuti nilai sesaat dari amplitude sinyal informasi atau message signal secara langsung. Untuk mempermudah pemodelan kita gunakan 3 variabel utama. Di sini ada variabel X, T itu untuk sinyal informasinya, kemudian yang CT ini sinyal carriernya atau sinyal pembawa, dan juga MT itu sinyal yang sudah termodulasi. Kemudian di sini ada bentuk grafik gelombang. Yang pertama itu gelombang amplitudo, yang kedua ini gelombang informasi, ini gelombang pembawanya, dan juga gelombang yang sudah termodulasi. Kemudian untuk di sini itu persamaan dari dasar amplitudo modulation sendiri itu karakteristik grafik domain di atas dituangkan secara matematis melalui persamaan dasar AM sebagai berikut. Di sini MT sama dengan kurung kurawal XT plus VC kurung kurawal tutup cos omega CT. Nah, kemudian yang keduanya ini itu didistribusikan perkalian komponen yang dari cos omega CT nya sendiri. Persamaan tersebut itu menjabarkan dua komponen utama, yaitu hasilnya itu MT XT cos omega T plus VC cos omega CT. Kemudian di sini untuk komponen carrier murni itu ditransformasikan ke dalam domain frekuensi atau omega akan membentuk fungsi delta Dirac yang dinyatakan sebagai persamaan atau I informasi, yaitu VC cos omega CT sama dengan VC pi kurung kurawal buka, kemudian ada S atau standar S, kemudian ada omega min omega C plus S juga, kemudian omega plus omega C. Di sini ada sebelah kanan itu penjelasan saya sudah menulis terkait analisis domain frekuensi sinyal AM. Untuk melihat spektrum total dari sinyal AM, kita analisis suku pertama persamaan dasar menggunakan identitas Euler yang dimana di sini rumusnya itu XT cos omega IT sama dengan XT kurung kurawal J omega IT plus min pangkat min J omega IT per 2 kurung kurawal tutup sama dengan setengah X omega min T plus omega C kurung kurawal tutup min omega I. Kemudian dari sini itu sehingga pergeseran spektrum sinyal informasi dapat dimodelkan sebagai persamaan II. Dengan menggabungkan persamaan I dan persamaan I diperoleh persamaan lengkap spektrum AM dalam domain frekuensi M omega. Nah, di sini rumusnya di sini itu persamaannya itu VC pi kurung kurawal, kemudian sini
omega min omega C plus S, kemudian omega plus omega C kurung kurawal tutup plus setengah X kurung buka omega min omega C min omega C kurung tutup plus X omega plus omega C. Kemudian di sini lanjut ke rumus singleton amplitude modulation dan juga indeks modulasi. Jadi tinjauan kondisi spesifik di mana sinyal informasi itu menggunakan satu frekuensi tunggal atau singleton modulation, yaitu bisa kita persamaannya itu xt min Vm cos omega mt dan juga omega m sama dengan 2pi Fm. Nah, jika kita masukkan nilai xt ini ke dalam persamaan dasar, maka sinyal hasil modulasinya itu menjadi mt sama dengan kurung kurawal buka Vm cos omega mt plus Vc kurung kurawal tutup cos omega c t. Nah, untuk memunculkan faktor pengali penguatan, kita keluarkan variabel Vc nya itu dalam kurung. Jadi mt ini kita keluarkan Vc cos omega t kurung kurawal buka Vm per Vc cos omega mt plus 1 kurung kurawal tutup itu Vm sama per Vc sama dengan M. Nah, di sini kita mendefinisikan parameter penting yang disebut sebagai indeks modulation yang dirumuskan sebagai persamaan I. Ini yang bisa kita definisikan sebagai indeks modulation. Nah, dengan mensubstitusikan dari persamaan singleton AM itu bisa kita tulis menjadi ini MT sama dengan Vc cos omega CT kurung kurawal buka 1 plus M cos omega MT kurung kurawal tutup. Kemudian MT sama dengan Vc cos omega CT kurung kurawal buka 1 plus M. Nah, di sini tuh dari sinyal informasinya sendiri. Kemudian di sini itu penjelasan terkait rumus terkait untuk memetakan spektrum frekuensinya. Kita ekspansi persamaannya itu menggunakan identitas trigonometri perkalian kosinus. Jadi ini menggunakan trigonometri perkalian kosinus. Di sini udah saya tulis di sini rumus-rumusnya yang dimana persamaannya ini cukup bikin pusing. Oke, lanjut saja. Dari hasil akhir ini itu terbukti secara sistematis bahwa sinyal singleton AM terdiri dari 3 komponen frekuensi utama, yaitu yang pertama carrier signal. Ini berada di frekuensi pusat yaitu omega C dengan magnitude spektrum sebesar omega C yang ini. Kemudian yang kedua itu upper sideband atau USB, itu berada di sebelah kanan frekuensi pusat titik omega C plus Vm sebelah sini sebelah kanan. Kemudian yang lower sideband atau LSB ini sebelah kiri sebagai dengan magnitude sebesar M Vc per 2. Jadi visualisasi dari grafik spektrum ini memperlihatkan tiang carrier dari Vc ini yang Vc itu berdiri tegak di tengah frekuensi omega C yang sebelah sini. Ini berdiri tegak mengikuti dari omega C min omega M. Ini didapat oleh 2 tiang pita samping LSB dan juga USB yang memiliki tinggi simetris sebesar
MVC per 2. Nah, di sini untuk dari kekurangan sistem modulasi amplitudo ini, itu salah satu kelemahan utamanya sistem AM ini yang terlihat secara langsung itu dari grafik spektrum. Di sini itu inefisiensi dayanya juga, kemudian komponen carrier murni atau VC itu menghabiskan porsi daya terbesar yang dalam transmisi. Padahal komponen tersebut itu sama sekali tidak membawa informasi dari sinyal informasi. Padahal informasi yang kita kirimkan sepenuhnya itu hanya disimpan di dalam komponen pita sampling LSB dan juga USB. Jadi oleh karena itu dikembangkanlah varian modulasi lain seperti DSB-SC, SSB dan juga VSB untuk menekankan pemborosan daya ini. Jadi dari kesimpulan penjelasan yang saya jelaskan tadi terkait rumus matematis dan juga grafik lubang terkait sinyal carrier, sinyal informasi dan juga sinyal termodulasi atau sinyal modulation signal. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu amplitudo atau AM itu bekerja dengan menitipkan amplitudo informasi XT itu pada selubung pada selubung luar sinyal pembawa. Jadi struktur spektrum frekuensinya itu menghasilkan 3 komponen utama, yaitu carrier, USB dan juga LSB, di mana kualitas kedalaman modulasinya itu diatur ketat oleh nilai indeks modulasi atau M itu yang idealnya itu dijaga pada rentan 0 hingga 1. Jadi mungkin cukup sekian dari video penjelasan saya terkait amplitude modulation. Mungkin kita akan ketemu di part selanjutnya mengenai video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.